Masuk kategori rumah tidak layak huni, Bupati Endah Subekti sambangi rumah Supanto warga Watu Gilang Palian. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih melakukan inspeksi mendadak rumah warga yang tergolong sebagai rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Watu Gilang B, Mulusan, Kapanewon, Palian, Rabu sore 14 Mei 2025, didampingi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul, Badan Amil Zakat Nasional Gunung Kidul dan jajaran Forkopimka Mulusan. Bupati meninjau langsung kondisi rumah milik Supanto yang hanya seadanya berbentuk satu bilik. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di hunian tidak layak. Dan setibanya di lokasi Bupati langsung melihat kondisi rumah Supanto baik luar maupun dalamnya yang hanya seadanya. Jadi ini terilhami, tadi malam itu saya pulang dari rapat, ada notifikasi di Facebook yang menyebut nama saya. Di situ sambil diupload rumahnya Pak Panto beserta kamarnya. Saat itu juga saya langsung kontak dengan seluruh jajaran kepala OPD di dalam grup. Kemudian saya kontak jajaran Penewu untuk mencari apakah yang bersangkutan itu memang seperti yang ada di gambar. Kemudian disebutkan namanya Pak Panto, alamatnya adalah Dusun Watu Gilang B, RT sekian, Kelurahan Mulusan dan sebagainya. Ternyata dicek oleh Mas Penewu betul adanya. Sampai dengan saya minta ngecek status tanahnya, kondisi rumahnya yang bersangkutan di mana, dapat bantuan sosial atau tidak, masuk DTKS tidak, komplit. Saya minta dalam waktu 1 jam. Mas Penewu paling lama saya bilang, saya nggak tahu kalau sampai punjul mbuh Penewu narak dadi apa. Saya nulis, pokoknya paling lama 1 jam saya minta data itu. Ini juara dunia Mas Dasmo. Ini Mas. Ini memang ini kenyataan. Ini kurang dari 1 jam didapatlah info yang sangat valid. Sehingga rekan-rekan semua hari ini kita datang ke sini bahwa negara harus hadir. Kami buktikan hari ini hadir. Lebih lanjut, setelah mendapatkan informasi terkait Pak Panto, Endah langsung meminta untuk melihat kondisi langsung di lapangannya seperti apa karena itu adalah bentuk negara hadir untuk masyarakat. Mustangid selaku Ketua Basnas Gunung Kidul menjelaskan, dari data di Basnas Gunung Kidul sendiri, Supanto sebelumnya memang sudah teridentifikasi. Namun terkendala sulitnya ditemui oleh tim pendamping PKH dari Dinas Sosial untuk melakukan tindak lanjut. Enggak, jadi itu nanti masyarakat, misalnya dananya butuh sekian, masyarakat ada apa, kalau yang punya kayu membeli kayu mungkin, setelah itu berkurangnya dari kami. Nah, setelah jadi, kalau dia punya keterampilan sesuatu, maka kita beri modal untuk UMKM. Minimalnya kita beri, misalnya untuk modal pertaniannya mungkin punya bisa memelihara kambing dan sebagainya, itu diantaranya. Berkolaborasi dengan Dinas Sosial, PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Nugroho memastikan pihaknya sudah siap mensupport tenaga melalui tim PKH dan Tagana. Ya ini nanti kan bersama-sama dengan Basnas. Ketika nanti material datang, kita mensupport, termasuk yang pertama tenaga itu dengan warga masyarakat plus Tagana nanti kita bantu. Lalu nanti setiap hari nanti mungkin ketika kita berproses untuk membangun ada permakanan yang kita siapkan sebagai support ketika berkegiatan. Lalu nanti yang ketiga, setelahnya nanti perlu mungkin ada sedikit perabotan perkakas, nanti kita bantu alat-alat dapur dari Dinas Sosial. Wahyu menambahkan, tim darinya yakni tim pendamping PKH sempat kesulitan menemui Supanto dikarenakan kerja di Yogyakarta sebagai pengrajin alat drum band dengan penghasilan Rp55.000 per hari. Kemarin ya kendalanya karena beliau kan bekerja di Jogja, sehingga beliau jarang menempat di dalam di sini. Sehingga teman-teman pendamping PKH sampai beberapa kali baru ketemu tadi disampaikan setelah lebaran. Iki pokoknya dinggo turbo, nek cara ngono iki dinggo ngegas setengah koplingnya lho, ngok-ngok. Jadi mau nanti teman-teman pers untuk disampaikan bahwa sebenarnya Pak Panto ini sudah teridentifikasi dan termonitor sejak puasa. Ada laporan itu pendamping PKH ini di bawahnya Mas Wahyu sudah bergerak.
Tetapi karena beliau di Jogja dan juga ini pasti semua proses, maka hari inilah gongnya untuk bisa segera akan kita tindak lanjuti. Itu ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ngaten nggih. Dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga zakat seperti Basnas, diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Jangan main kayu toh. Ada yang mau ditanyakan, Mas Bayu.